Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulus bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Banyak orang yang sering berbicara politik dinasti, dan banyak orang yang bertanya-tanya siapa yang berkuasa sesungguhnya di republik ini. Nah, kalau ini pertanyaannya, maka jawabannya siapa yang paling bisa seenaknya memainkan politik dinasti dan menistakan demokrasi ini. Pastinya ketika ada pertanyaan dan jawaban seperti itu, semuanya telunjuk mengarah kepada keluarga Mulyono atau keluarga Pak Jokowi. Padahal walaupun kenyataannya tidak sama sekali. Keluarga Mulyono masih mengikuti proses demokrasi, dipilih langsung dalam pemilu, bukan atas dasar fasilitas kekuasaan. Berbeda dengan yang tidak terpilih namun tetap bisa mendapatkan kursi karena kekuatan kekuasaan. Siapa lagi kalau bukan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Inilah sebuah realitas politik kita saat ini. Tidak berkenan orang lain melakukan politik dinasti, tapi PDIP sendirinya begitu mudah melakukan politik dinasti dan mengobok-obok demokrasi. Seakan-akan pemilik kekuasaan yang absolut dan tidak boleh diganggu-gugat. Saat hal itu terjadi, tidak ada yang teriak, negara ini bukan milik keluarga. Tidak ada demonstrasi digelar, semuanya tiarap. Inilah manusia pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, yang bisa berbuat seenaknya dan mengabaikan demokrasi tersebut. Dan kembali kepada pembahasan Mas Gibran dan Pak Jokowi yang selalu diolok-olok perusak demokrasi. Padahal nyatanya beliau, semuanya, keluarganya terpilih sesuai demokrasi. Banyak orang bernarasi akhir-akhir ini masyarakat merasa teraniaya oleh keluarga Jokowi dan Jokowi itu sendiri selama kepemimpinannya. Rakyat katanya enek muak kepada keluarga Pak Jokowi. Gibran dikatain pelongo-pelongo, bodoh, dan tidak layak menjadi wakil presiden Prabowo. Dan saya di sini tidak mau banyak bicara soal itu semua. Dan untuk pemirsa, langsung saja ya dengarkan pengakuan tim dari Prabowo, tim Prabowo yang selalu bersamai Mas Gibran waktu masih pencalonan untuk pemenangan Pak Prabowo, dan siapakah Mas Gibran itu sebenarnya. Dan mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari tim Prabowo yang tahu sebenarnya sebelumnya Mas Gibran dan kecerdasan Mas Gibran sendiri dan seperti apa videonya, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Kami berdiskusi panjang dan gua surprise juga melihat Mas Gibran. Gue penasaran Yang terus lanjut. ya Mas Gibran ini ternyata ya karismanya itu luar biasa itu bro. Sekarang ini ya, kalau ngikutin turun Mas Gibran ya ke lapangan gitu, itu masyarakat yang deketin Mas Gibran itu puluhan ribu kali ya, yang nempel terus ya kayak bapaknya persis lah kalau turun ke bawah, kalau belusukan gitu. Jadi ada karisma itu juga yang gue tangkap begitu diskusi tuh, ini ternyata memang pintar ini ya, Mas Gibran ini ya. Gue bisa berdiskusi panjang sama beliau, dan ada satu momen ya, kita lagi bicarakan masalah lumayan teknis gitu. Gue butuh waktu buat mencerna gitu bro. Tapi Mas Gibran ini bisa langsung cepet catch up dengan diskusi tersebut. Sementara itu gue yang tadi lo bilang S3 dan macam-macam gitu, gue butuh waktu nggak bisa buka buat loading ya. gitu. Ini ya, lagi ngomongin apa nih? Gue buka-buka sedikit handphone kan, Google dulu nih ini barang apa gitu. Tapi Gibran ini beda gitu, dia bisa cepet catch up gitu. Ya lo lihat sendiri lah ketika lagi di debat yang kedua kan, semua orang kaget lah dengan apa yang bisa yang Mas Gibran lakukan ya di debat kemarin. Jadi Mas Gibran ini seneng banget diskusi bro gitu. Kalau diskusi bisa berjam-jam sama Mas Gibran ya. Dan image-nya jauh sekali berbeda dengan apa yang selama ini dibangun, dipersepsikan atas nama Gibran ini. Ya lo lihat ada kata-kata Samsul sama dia dijadiin sebagai sebuah branding malah sekarang kan. Main bola namanya Samsul sekalian gitu dia ya. Belimbing sayur sama dia dibikin juga jadi joke sekalian gitu. Ini pinter gitu Mas Gibran ini. Terus kalau kita bicara serius tentang ya apa yang mau dia kerjakan, dia betul-betul tahu apa yang mau dikerjakan sampai ke angka-angkanya, sampai ke detail-detailnya gitu dia tahu. Jadi dia riset, dia belajar. Bahkan mungkin gua kalah ya waktu lagi mau debat yang kedua itu, saat lagi diskusi sama beliau, dia datang bawa tas gitu ke meja,
Dia buka tuh catatan, dia tulis sendiri. Jadi apa yang mau dia sampaikan itu dia tulis sendiri, bener-bener pakai pulpen tulisannya. Dia belajar, ada beberapa jurnal gitu, dia pelajarin semuanya sampai ke angka-angkanya gitu. Dan gue juga heran, untuk sebuah debat seperti itu dia belajar kayak mau disertasi kok. Gue inget kayak gitu waktu lagi disertasi tuh. Tapi dia melakukan itu sendiri, seorang cawapres gitu loh. Jadi dia benar-benar melakukan semuanya sendiri gitu bro, nggak yang dibantu oleh apa namanya, bikin forum besar dia dengerin, enggak, dia belajar sendiri. Kalau ada yang mau tanyain, dia kontak orangnya, dia datengin, dia belajar, udah kayak mahasiswa mau belajar sesuatu. Nah mungkin kalau buat mahasiswa biasa itu hal-hal yang biasa, tapi kalau buat cawapres gitu, yang dia punya fasilitas apa saja buat ini ya, gathering informasi mempersiapkan ya. semuanya, dia nggak pakai tuh kemewahan itu. Beliau bikin rumahnya. Beliau bilang, saya nggak mau lihat lagi rumah yang kumuh. Orang seperti tinggal di gubuk, di shelter. Dia mau bangun itu. Pertanyaan berikutnya, jelek apa keputusan ini? Ya kalau jelek, kalau nggak jelek ya dukung dong. Positif lah kita. Nah, tolong politiknya juga menyesuaikan gitu loh. Jangan kemudian politik ini yang bagus juga diganggu gitu loh. Kalau politik itu artinya mendukung yang baik, ya kan, mengurangi yang buruk, sih oke. Tapi ini kelihatannya yang bagus-bagus, masa orang mau rekonsiliasi diganggu? Diisukan pecah, udah ditinggal katanya gitu, udahlah katanya Pak Jokowi sebentar lagi ditinggal, Pak Prabowo udah jalan, udah sama kita sekarang. Ada yang sampai ngomong begitu, udah kembali ke kita sekarang. Akhirnya kayak gini-gini bang, gila-gila kayak gini ini kita harus introspeksi bareng-bareng. Tepat, ini gila-gila. Kan gak nyebut nama bang. Iya. Gimana nih Bro Lim? Soal kelompok yang gila. Walaupun tadi Bro Lim sudah mengatakan bahwa malas bicarakan mereka. Iya. Ya kan? Tapi saya kira kita kan harus berikan solusi. Iya, saya sih pikir ya Bang, mungkin mereka ini, mungkin ya, ini dugaan saya, harapan mereka ini sekarang adalah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dan saat itu mereka berharap Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi, melupakan Pak Jokowi. Itu yang mereka harapkan sekarang. Sekarang kita anggap saja Bang, itu terjadi Bang, salahnya di mana? Iya. Kan bukan berarti kalau Pak Prabowo melupakan atau meninggalkan Pak Jokowi, artinya mereka bermusuhan, kan enggak juga. Iya. Kan memang harus Pak Jokowi pensiun sudah. Dia sudah 10 tahun mengabdi buat bangsa ini, buat negara ini. Ya saatnya lah Pak Jokowi juga diperbolehkan menikmati hari-harinya merdeka. Bisa keliling-keliling menemui para relawannya. Kan beliau kan sangat senang tuh Bang, bertemu dengan masyarakat, datang ke rakyat bawah. Ya, Dan itu dia sudah bilang kan, minta maaf kepada para relawan yang selama ini saya mungkin sangat terbatas berkomunikasi. Nanti kalau saya sudah tidak menjabat lagi, kita lebih intens berkomunikasi. Dan relawan juga senang kan. Iya, dan persoalan di kita itu adalah orang suka karena kebencian kepada Pak Jokowi, kemudian membutakan mata hatinya atas apapun yang lain. Padahal kan nggak harus begitu. Harus dibedakan antara kebencian itu dengan realita lapangan begitu. Kalau sekarang udah nggak berdiri di apa pijakan yang realita itu Bang. Mereka sudah di imajinasi mereka. Imajinasi mereka itu akan ada begini, akan ada begitu, akan ada permusuhan, akan ada perdebatan. Jadi berangkat dari imajinasi. Itu yang berkali-kali Pak Prabowo bilang kan kalau di pidatonya. Dan mereka nggak mau percaya itu. Kan Pak Prabowo selalu bilang, kok orang-orang itu lebih ngerti saya dibandingin saya sendiri, dia bilang kan. Podcast terus. Berkali-kali Pak Prabowo ngomong begitu, tapi mereka tetap nggak bisa. Dianggap itu Pak Prabowo kan ini ngomongnya halus, harus begitu, harus. Nah Pak Prabowo sendiri sudah tegaskan, saya ini bukan orang yang bisa basa-basi, saya ini harus ngomong apa adanya. Nah, tetap aja dia bilang Pak Prabowo lagi basa-basi. Dan yang saya juga menonton beberapa di media sosial, beberapa orang ya dianggap sebagai tokoh gitu. Termasuk yang bicara ini adalah Pak Mahfud MD misalnya.
mantan Menko Polhukam, Ya. kemudian seorang guru besar politik dan hukum kan gitu. Ya. Dia sempat mengatakan bahwa Pak Prabowo nanti tidak boleh menghambat ketika Jokowi harus dihukum. Wah, ini kan apa lagi? Aduh, gimana nih Bung Pardi kayak begini nih? Ya, itu menurut saya sih, mari kita introspeksi. Jadi saya mohon maaf ya, Anies Baswedan, Mahfud MD, Ganjar dan kawan-kawannya itu adalah korban dari sistem. Ya. Jadi jangan ambil pribadi. Kita sendiri yang menyebabkan kita sampai ke situ. Nothing to do dengan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi jangan titipkan kemarahan itu kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri adalah bagian dari sistem. Ya. Dan bahkan saya sering berkali-kali mengatakan ada hambatan-hambatan sistem yang kemarin-kemarin itu dihambat oleh bukan orang yang ada di atas meja kekuasaan, tapi di belakang. Nah inilah yang kita introspeksi. Kalau kita mau karir orang itu jelas, masuk politik itu clear, kapan masuk, kapan keluar, pintunya jelas gitu. Jangan ada orang yang tiba-tiba, ya kan? Mohon maaf ini kayak Anies Baswedan tiba-tiba, terus jatuh begitu. Itu nggak boleh begitu. Kita harus ada pintu masuknya, harus ada pintu keluarnya, ya kan? Ada jendelanya juga kalau kita mau ngambil nafas atau apa. Ya kayak Pak Mahfud juga. Itu kan juga prosesnya kan mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba beliau pakai baju putih udah siap diumumkan jadi wakil, nggak jadi. Ya kan? Tiba-tiba jadi Menko. Yang katanya Pak Jokowi sendiri pengen ngasih beliau itu karena melihat proses yang ada. Banyak yang nggak setuju, tapi beliau, ya kan kira-kira kita mikir juga. Kalau ada orang ngolok-ngolok saya, suruh saya maju nih, jangan-jangan ini ngolok-ngolok aja ini gitu kan. Dan akhirnya gara-gara pribadi, kita berlebihan juga jadinya. Padahal kita sudah di tempat yang luar biasa, seolah-olah kalau bukan kita, ini nggak beres semua ini. Banyak juga nih di dalam politik ini, mohon maaf ini Bang Ujegi, Anda kan orang di belakang layar ya, jadi kadang-kadang nggak kena beginian. Tapi kalau orang di depan layar kayak kita ini, wah olo-olonya banyak Bang. Kalau nggak ada Anda, wah ini bahaya katanya. Ya, ini nggak bagus. Ya kan? Anda satu-satunya yang bisa kita andal. Ini olo-olo semua Bang. Kita tipu-tipu juga gitu. Kalau nggak hati-hati, suruh juga kita. Suruh kita. Nanti begitu kita jatuh nggak ada yang nemenin gitu. Itu nggak boleh. Bisa dipanggil apa namanya? Raul. Rasul. Raja segala ulo. Akhirnya kayak gini. Menurut saya, ini soal sistem. Kita perbaiki lah ya. Kalau mau berkarir, ada tangganya. Kalau di market aja ada kan. Kalau kita mau perusahaan kecil, kita bikin firma. Nanti bikin CV. Kalau mau ikut tender, katanya harus PT. Ya kan? Tender gede harus perusahaan terbuka. Itu ada tahapannya Bang. Kita nih mesti ngerti gitu loh aturan-aturan kayak gini supaya kita jangan personalisasi masalahnya. Saya kira itu Bang. Sebagai orang berilmu mereka tahu lah ini ada ilmunya. Jangan salahkan individu. Dalam demokrasi nggak bisa kita salahkan individu. Yang salah adalah sistemnya. Sistem kita perbaiki. Inilah pekerjaan kita hari-hari. Guru-guru besar yang tadinya terjun berpolitik pada masa kampanye, tarik diri sekarang. Masuk kampus, bikin rumusan, ini masalah kita, ini masalah sistem. Kita ajukan ke DPR sekarang, kita ajukan ke Presiden. Dan karena ini masanya bukan masa kampanye Bang, lebih mungkin didengar. Tapi kalau sudah masa kampanye, kita lengan kita lipat-lipat, kita bilang ini salah, oh ini lagi ikut kampanye, ini berpolitik. Karena tembak, marah. Padahal dia lagi ikut kampanye. Yang begini. Oke, mungkin saya cukup pemirsa terkait dengan penjelasan kali ini atau konten kali ini ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.